Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Terjemahannya, niscaya Allah akan selalu meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Bapak Ibu yang dimuliakan, kali ini kita akan membahas tentang satu topik, pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu yang berhubungan dengan syariat Islam. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu bahwa derajatnya akan ditinggikan selalu. Ini bisa kita lihat dalam kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang dimulai dengan fi'il mudhari' yang sekarang yang akan datang, semuanya selalu bahwasanya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ada yang mengatakan dengan iman saja sebenarnya derajatnya sudah tinggi, apalagi dengan ditambah dia berilmu. Berilmu saja juga akan ditinggikan derajatnya untuk urusan dunia, tapi tidak urusan akhirat. Maka itu kalau kita dengan dengan ilmu, maka jelas derajat kita akan ditinggikan oleh Allah mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Ada hadis motivasi yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan salaka, tariq, jalan, tariq yaitu menuntut ilmu atau mencari, yaltamisu fihi ilmah, mencari ilmu. Jadi Allah memberi ilmu, dia mencari, akhirnya bertemulah dia, Jadi harus dicari, kemudian setelah kita cari, kita mohonkan kepada Allah supaya Allah memberi kita ilmu. Jadi bertemulah, kita mencari, Allah memberikan ilmu itu. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dibukakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, yaitu jalan-jalan ke surga. Jadi beruntunglah orang-orang yang menggunakan waktunya, mungkin agak bersekian jam untuk belajar, mempelajari syariat Islam, mana yang halal, mana yang haram, bagaimana sholat yang bagus, yang diterima, bagaimana wudhu yang diterima, bagaimana bertayamum, mana yang halal, mana yang haram, itu syariat. Maka di waktu dia belajar tentang ilmu, maka muncullah ketakutannya kepada Allah. Jadi begini, Bapak Ibu yang dimuliakan, pamannya di suatu tempat, kita tahu, kita punya ilmu. Di tempat itu ada sesuatu yang membahayakan. Mungkin di situ ada harimau, di situ ada buaya, Karena kita punya ilmu, kita tahu, maka itu kita akan takut lewat ke situ. Kita akan hati-hati. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu bahwa di situ ada bahaya, maka dia akan tetap saja. Akhirnya mungkin dia diterkam harimau, atau juga dimakan oleh buaya. Maka itu dalam surat Fatir ayat 28
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi ilmunya itu, pengetahuannya itu akan membawa dia berhati-hati. Dia akan takut kalau melanggar larangan Allah. Dia takut kalau dia tidak memenuhi perintah Allah. Semakin dia berilmu, semakin menambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rumusnya sebenarnya di waktu ada orang yang ahli, pamannya ahli matahari, dia akan bertemu dengan kekuatan Allah di situ. Ahli tentang bulan, maka dia akan bertemu kekuatan Allah di waktu dia mempelajari bulan itu. Pamannya dia mempelajari bagaimana pergantian siang dan malam, maka dia akan bertemu kekuatan Allah, kekuasaan Allah di situ. Mungkin dia menggali tentang bagaimana langit ditinggikan pamannya, maka dia akan bertemu dengan kekuasaan Allah di waktu dia menggali tentang langit. Atau dia menggali tentang bumi, bagaimana bumi dihamparkan gitu. Maka ini sebenarnya akan membawa rasa takut kepada Allah yang maha agung, yang maha besar dari pengetahuan yang dia miliki. Maka orang yang berilmulah yang akan merasakan bagaimana bersama Allah, merasakan bagaimana kekuasaan Allah gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sering kita dengar ini kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, dalam surat Muhammad ayat 19 itu dikatakan, maka ketahuilah, maka berilmulah engkau bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Ya kan, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, tidak ada yang diminta tolong kecuali hanya Allah, tidak ada yang melindungi kita kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali hanya Allah. Maka inilah lurus tauhid kita. Maka ilmu yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agung itu adalah ilmu tentang mengesahkan Allah. Maka dari itu dengan kalimat la ilaha illallah lah kita dimasukkan ke surga. Dan orang yang menolak kalimat la ilaha illallah lah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang dalamnya kalau kita jatuhkan satu benda, maka 70.000 tahun baru sampai ke dasar neraka. Itu bagi orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Bagi orang yang menerima kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kenikmatannya luar biasa. Maka berilmulah tentang kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang kafir, mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dia berada dalam kekafirannya, lalu dia meyakini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Dan itu dosa-dosa selama ini terhapuskan. Gitu. Begitulah hebatnya kalimat la ilaha illallah. Maka itu orang yang berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ini pentingnya perintah tadi mempelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pemirsa yang dimuliakan Bapak Ibu, maka itu kita ini sebenarnya ya dimotivasi ya, kita tahulah bagaimana Islam, konsep Islam tentang belajar dengan ilmu, ya kan, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai mati. Kita belajar tentang ilmu, terutama sekali ilmu syariat yang akan mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat gitu. Sekali waktu supaya manusia ini bersemangat untuk mendapatkan ilmu, dalam hadis yang lain dikatakan wa fadlul alim ala abid ka fadlil qamar ala sa'il kawakib. Jadi kata Rasulullah, ini lafaznya dari Abu Daud dan Tirmizi, keutamaan orang-orang alim, orang-orang berilmu terhadap orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak berdasarkan dengan ilmu,
itu bagaikan bulan purnama yang besar, yang terang dibandingkan bintang-bintang yang ada di situ. Inilah perbedaan perumpamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, walaupun dia beribadah. Maka itu cari dulu ilmunya, lalu laksanakan ibadahnya. Jadi apa saja ibadah yang kita lakukan, cari dulu ilmunya. Ya kan? Kalau sudah dapat ilmunya, baru kita laksanakan ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu itu ibarat bintang-bintang yang redup cahayanya. Bapak Ibu yang dimuliakan, wa innal malaikata la tadahu ijnihataha li talabil ilmi ridam bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya atau mengembangkan sayap-sayapnya bagi yang orang-orang yang menuntut ilmu, karena begitu dia senang dan ridho terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi ini luar biasanya kalau kita sediakan waktu ya belajar tentang ilmu, baik di masjid atau di rumah membaca buku-buku, membaca Al-Quran, menggali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika itu malaikat-malaikat mengembangkan sayapnya karena dia ridho, ya kan, dengan apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu yang menuntut ilmu gitu. Ya kan? Nah, malahan dalam hadis yang lain itu dinyatakan wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang alim, orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, orang-orang yang berilmu, ya, listaghfiru lahu, ya kan, itu penghuni langit, penghuni bumi, ya kan, termasuk ikan-ikan yang ada di dalam air, ya kan, senantiasa berdoa kepada Allah, meminta ampunkan kepada Allah atas dosa orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Jadi orang menuntut ilmu itu diminta ampunkan kepada Allah atas dosanya, ya kan, itu bagi makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, termasuk ikan-ikan yang ada dalam air. Coba bayangkan betapa banyaknya ikan-ikan yang ada di dalam air, baik di laut ataupun di sungai, bahkan diselokkan di depan rumah kita atau di belakang rumah kita, di samping ada selokan yang airnya sudah menghitam. Di situ ada ikan-ikan kecil, yaitu ikan pantau atau ikan apalah namanya. Maka itu ikan-ikan itu sibuk meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu atau yang belajar tentang ilmu. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan, sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi selalu minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk ikan-ikan yang ada di dalam air. Bukan hanya di laut, di sungai, tapi di selokan-selokan yang kecil, yang airnya sudah menghitam itu ada di situ ikan kecil-kecil, dan dia sibuk meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a la yuwarrisu dinar wala dirham. Wa innama warasul il. Faman akhazahu akhaza bihazim wafir. Sesungguhnya kata Rasulullah, ulama, orang berilmu adalah pewaris para nabi. Tapi jangan dibaca hadisnya sampai di situ saja. Al ulama warasatul anbiya, orang yang alim, orang yang berilmu, ya kan, adalah pewaris nabi. Ternyata keterangannya adalah wa innal anbiya'a la yarisu dinar wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Dinar itu adalah uang emas, dirham adalah uang perak. Jadi para nabi dulu itu tidak mewariskan harta, termasuk Nabi Muhammad SAW.
Tapi apa yang mereka wariskan? Wa innama warrasul ilm. Mereka itu mewariskan ilmu. Maka itu di waktu kita sedang belajar tentang ilmu, ya kan? Kita sedang menuntut ilmu, sebenarnya kita sedang hakikatnya sedang berbagi-bagi atau membagi-bagi warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu, bukan harta, ya kan? Bukan kekayaan, ya kan? Kita kadang-kadang salah kaprah. Kita kadang-kadang mempersiapkan harta yang banyak untuk generasi-generasi kita. Tapi paham tak Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum ibu, jemaah sekalian, bahwa harta yang kita cari hari ini, lalu sebagian kita manfaatkan untuk kehidupan dunia dan kita infakkan, lalu ada yang kita tinggalkan. Yang kita infakkan, yang kita pakai, kita bertanggung jawab. Yang kita tinggalkan juga kita yang bertanggung jawab. Yang menggunakan orang yang masih hidup. Jadi orang yang tinggal menikmati harta itu, tetapi yang bertanggung jawab terhadap harta itu, kita yang meninggal ini. Pamannya kita punya uang 100.000, ya 10.000 kita sedekahkan, ya kan? Berarti kita punya 90.000 kita tinggalkan untuk generasi kita, yang 90.000 itu juga kita yang bertanggung jawab. Maka itu wariskanlah ilmu kepada generasi anak cucu kita, bukan harta. Kalau harta yang kita wariskan, maka mereka akan menjaga harta itu. Tapi kalau ilmu yang kita wariskan, maka ilmu yang akan menjaga mereka. Syukur-syukur kalau seandainya kita tinggalkan harta, lalu mereka akur, mereka berkasih sayang, mereka bersatu gara-gara harta yang kita tinggalkan. Yang paling kita sedihkan adalah ketika kita meninggalkan harta untuk anak cucu kita, malah dia berkelahi, dia saling membenci, saling memusuhi, mereka saling membunuh, saling menjatuhkan gara-gara berebutan harta yang kita tinggalkan. Maka itu Rasulullah mengatakan, wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, uang emas, dan tidak mewariskan uang perak, yaitu dirham. Artinya para nabi tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu, siapa yang mengambil atau menuntut ilmu itu, maka dia mengambil sesuatu yang sempurna. Maka itu tinggalkanlah untuk generasi kita, yaitu ilmu. Malahan kita aja yang hidup ini. Dalam satu hadis dinyatakan, iza mata insan anqata'a amaluhu ila min salasin. Ila min salasin, kecuali 3. Sedekah jariyah, au ilmu yantafa'u bi, au waladun salihun yad'ulah. Kecuali 3 yang terputus itu. Satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka itu sebenarnya kita diminta untuk belajar terus menerus, ya, sesuai dengan waktu, kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu adalah memberikan manfaat untuk orang lain juga, untuk kita terutama sekali, dan kita wariskan ilmu itu kepada generasi kita, bukan harta yang banyak, bukan dinar atau dirham, tapi adalah ilmu. Inilah motivasi menuntut ilmu dalam Islam. Mudah-mudahan kita gunakan waktu kita untuk belajar dan belajar lagi tentang ilmu, terutama ilmu syariat, yaitu ilmu tentang keislaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.